kayaknya juga banyak yang berhalangan ya, bisa lebih apa dosen itu nanti melakukannya adalah ini siapa yang berarti akan kita letakkan, kemudian juga tentang rata-rata itu Pak ya, tentang mana dan juga laporan juga tentang kredibility atau tentang bukti. Memang juga ini dia bertepatan juga dengan kegiatan ada lain yaitu pengelolaan besar. Jadi saya juga sama mencoba yang kecil juga bisa menjadi lebih baik juga ya. Saja dari saya sebenarnya dalam materi dari pengelolaan ini ada apa? Semuanya kami semua. Tolong di hostnya. Bener ya Pak. Coba, udah masuk ya? Oke, terima kasih. Mas yang di situ di. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya nanti untuk materi semua bisa siapkan. Ada link Google Drive yang saya share mungkin lewat video atau Mas Gita, nanti bisa diunduh. Jadi secara umum kemarin berdasarkan undangan yang saya terima itu adalah untuk menyampaikan administrasi akademik, lalu fasilitas dan ruangan perkuliahan, serta penjelasan tentang sistem informasi akademik terpadu atau SIAP-IG yang biasa digunakan untuk pelaporan pembelajaran semua dosen. Jadi ini yang diceritakan pada saya. Nah, secara umum ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Mungkin kan administrasi akademik ini yang paling saya pilih yang paling banyak bersentuhan dengan dosen secara langsung dengan mahasiswa ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian mungkin yang memang masih mungkin baru di semester pertama, bimbing PKL dan lain-lain. Jadi saya perlu menyampaikan ini karena memang evaluasi ini banyak sekali proses administrasi PKL ini tidak berjalan dengan semestinya, ya. Nah, kadang mahasiswa menjadi ketika terpingpong. Nah, mungkin kami perlu menyampaikan ini di awal. Kami sudah siapkan sedikit buku panduan pendek administrasi ujian PKL yang khusus bagi dosen. Tapi di samping memang isinya bukan untuk mahasiswa tapi khusus untuk dosen. Nah, nanti bisa dibaca, tapi saya akan jelaskan. Jadi di beberapa tempat itu prodi ya, itu ada namanya berbeda-beda. Di beberapa prodi paling banyak adalah menggunakan PKL, tapi kalau di FIP itu menggunakan istilahnya PLP. Di publik itu pakai internship, di peternakan itu ada yang MKM atau BBM, di perawatan menggunakan preklinik ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan menurut lapangnya ya, mulai penentuan tempat, terus jadwal pelaksanaan
itu semua dikelola oleh prodi KPS, data KPS, dan langsung didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, Bapak Ibu nanti akan hanya berperan sebagai dosen pembimbing PKL ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah administrasi yang dilakukan di Biro Administrasi Akademik atau BAA adalah untuk ujian PKL-nya. Nah, jadi mahasiswa memang wajib melakukan pendaftaran ujian PKL, ya. Dan biasanya rata-rata waktunya adalah untuk turun ke lapangan ini tidak perlu melakukan administrasi di akademik, ya. Biasanya pendaftaran di prodi itu sudah cukup. Lalu mahasiswa di rata-rata PKL itu dilakukan dalam masa jeda semester. Kecuali kalau PLP, ya, PLP itu biasanya di tengah-tengah, beriringan dengan semester. Nah, itu semua dikelola oleh prodi. Nah, tetapi ketika mereka sudah selesai turun dari lapangan, kembali mahasiswa wajib membuat laporan, dan laporan ini yang akan dilakukan pengujian. Nah, disinilah nanti mulai ada administrasi yang harus dilaksanakan, ya, oleh mahasiswa dan juga nanti akan didukung oleh dosen. Artinya di sini yang pertama adalah wajib ada KRS mata kuliah. Mata kuliah ini wajib di KRS-kan hanya untuk semester ketika mahasiswa ini memang direncanakan akan melakukan ujian PKL-nya. Ya, tapi kalau untuk turun ke lapangannya, mereka tidak perlu melakukan KRS. Tapi direncanakan, kalau memang direncanakan mungkin kayak di PLP, semester ini dia melakukan, ya, dan akhirnya di akhir semester langsung ujian, maka ya semester tersebut harus ada di KRS, harus ada mata kuliah PKL, karena pada saat tersebut nanti harus keluar nilainya dan nanti juga akan harus kita laporkan sampai ke PDDikti. Nah, jadi kalau memang untuk prodi-prodi seperti di pertanian yang rata-rata PKL-nya adalah di jeda semester, biasanya maka waktu berangkat nggak perlu ada mata kuliah PKL. Nah, baru setelah balik semester berikutnya baru ada mahasiswa wajib punya mata kuliah PKL. Jadi nanti ketika Bapak Ibu juga berperan sebagai dosen wali, perlu diingatkan ketika validasi KRS, untuk konsultasi KRS, ditanya mahasiswa apakah kemarin selesai PKL. Kalau selesai PKL, maka harus ditarget semester berikutnya harus ujian PKL. Maka harus ada mata kuliahnya. Jadi ketika menerapkan mata kuliah, jangan sampai terlewat mata kuliah PKL-nya. Nah, kalau nggak salah di beberapa kita tuh ada aturan, ya, kalau di pertanian itu ketika 1 tahun dari jeda turun PKL itu tidak melaksanakan ujian, maka harus melakukan PKL ulang. Saya rasa sama, ya, di tempat fakultas yang lain sama, tidak ada perbedaan. Jadi ini juga sebagai standar untuk penyelesaian PKL. Nah, ada beberapa temuan yang kami seringkali temukan, ya, yang menyebabkan akhirnya kami melakukan pendataan administrasi ini juga kesulitan adalah dosennya ya udah PK ujian dulu, nanti daftarnya belakang. Padahal di dalam ujian pendaftaran itu kan ada tanggal. Jadi kami punya standar. Ketika tanggalnya ujiannya dilakukan di tanggal 1 Mei, maka ya dokumen harus datang pendaftaran paling lambat H-1 sebelum ujian. Jadi tanggal 30 April paling lambat harus sudah kami lakukan pendataan, mahasiswa sudah ke loket, didatakan, dan kami beri checklist. Ya, kenapa? Nanti juga berkaitan dengan pencairan HR Bapak Ibu sekalian, karena di saat pendaftaran tersebutlah mahasiswa memberikan bukti pembayaran ujian PKL. Nah, bukti pembayaran ujian PKL itu yang kami gunakan untuk pengajuan keuangan. Kalau mahasiswanya tidak mendaftar, Bapak Ibu merasanya ya udah yang penting sudah selesai menguji. Tapi kalau mahasiswanya tidak mendaftar, ya kami nggak dapat
pembayarannya. Jadi HI Bapak Ibu nggak bisa kami ajukan. Jadi pernah terjadi seperti itu, sehingga kami ditanya loh, pertanyaannya memang tidak pernah ada pengajuan atas nama dosen tersebut karena mahasiswanya tidak pernah mendaftar. Dosennya bersikukuh saya sudah menguji. Nah, kami temukan ternyata mahasiswanya tidak Nah, saya tanya lah dosennya apa tidak ngecek dokumen-dokumennya pengujian ini. Ya, saya kira sudah selesai semua, saya uji aja. Saya kita harus sama-sama tahu bahwa kita saling ngecek karena di sini ada kaitannya dengan hak Bapak Ibu sekalian. Kalau terlewat kan ya sangat disayangkan. Dan dokumen itu juga nantinya sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk dilaporkan ke BKD. Jadi kelengkapan dokumennya juga harus nanti jadi bukti ketika pelaporan BKD. Nah, jadi mohon hadirin nanti ketika melakukan ujian PKL, yang pertama dilakukan adalah cek dokumennya apakah sudah sah untuk bisa dilakukan ujian PKL atau belum. Kalau belum ya silakan ditunda ujiannya. Jadi ini untuk alurnya kurang jelas ya, tapi intinya ini untuk mahasiswa. Mahasiswa itu alurnya mereka yang pertama adalah membayar, sudah ada standar, jadi tidak ada batasan membayarnya itu setelah mendaftar atau belum. Jadi membayar dulu ke rekening universitas melalui agen BNI di bawah, ya. Lalu mereka yang kedua adalah melakukan cek dan meminjam ruangan. Nah, ini mahasiswa juga seringkali seperti itu. Jadi tidak melakukan peminjaman ruangan, nggak ngecek di akademik ruangannya dipakai atau tidak, langsung sudah booking, langsung sudah pastikan tempatnya. Ketika pada hari H mau pinjam, tapi ternyata di dalam daftar peminjaman sudah dipakai oleh orang lain. Nah, jadi nanti mahasiswanya juga tolong ditanya apakah sudah booking ruang atau belum di loket PKL, di loket C. Nah, baru nanti melakukan cetak form pendaftaran dengan jadwal yang sudah fix, ruangan sudah fix, ya. Nah, nanti tinggal dicetak melalui akun Silastri. Semua mahasiswa bisa mencetak surat melalui sistem layanan surat mandiri. Nah, tinggal nanti dokumennya dilengkapi dan dibawa ke loket C. H-1 paling lambat. Nah, jadi ini untuk mahasiswa ya. Nah, setelah mahasiswa selesai ujian itu biasanya mahasiswa harus melakukan revisi, dan kalau sudah di ACC, dilihat harus diserahkan kepada fakultas dan dosen pembimbing. Ada formulir bukti penyerahan laporan. Nah, jika bukti penyerahan laporan tersebut tidak diserahkan ke loket A di Biro Akademi, maka nilai tidak akan diterbitkan. Dan ini harus dilakukan dalam 1 semester pada masa ujian yang sama. Kalau tidak, maka ya mahasiswa tersebut harus KRS-an PKL lagi karena nilainya nggak bisa keluar. Ya. Kadang ada pertanyaan, Pak kan sudah pernah KRS-an PKL, kenapa sih harus ulang lagi? Nah, perlu kita ketahui semua mata kuliah yang ada di KRS mahasiswa itu wajib kita laporkan tiap periode semester ke PDDikti. Jadi kalau semester ini ada KRS PKL, ya harus kami laporkan apapun nilainya. Kalau belum ada nilainya, ya kami laporkan nilainya E atau kosong. Nah, semester depan ya mahasiswa tersebut harus KRS mata kuliah lagi untuk ketiga, baru kami bisa laporkan dengan nilai yang didapat seperti itu. Jadi tetap setiap semester khusus langsung harus melakukan semester berikutnya. Jadi seringkali ada pertanyaan seperti itu. Buat apa sih harus melaporkan harus KRS-an ulang? Tapi memang aturannya seperti itu. Jadi semua kegiatan akademik kita itu akan kita laporkan ke PDDikti. Oke. Nah, ini saya tunjukkan dokumennya ya. Jadi ada kelengkapan dokumen. Yang pertama kalau mau ujian ini mahasiswa akan ada dokumen berita acara ujian, pendaftaran ujian PKL. Dan ini ada 3 tanda tangan mahasiswa yang bersangkutan, KPS dan dekan. Tolong dipastikan tanda tangannya lengkap, ada stempelnya. Tanda tangannya lengkap, ini ada stempelnya juga. Nah,
bukti kalau sudah mendaftar ke loket C adalah di pojok kanan atas. Kami akan berikan stempel dan tanda tangan petugas. Di sini adalah tanggal checklistnya. Plus tambahan satu kertas kitir dijepret di pojok kiri atas. Nah, jadi kalau mahasiswanya ujian dokumen ini masih polos, mahasiswanya belum mengurus pendaftaran ujian PKL. Saya rasa dan mahasiswa diminta mengurus HPS baru bisa diuji. Oke. Nah, tanggalnya nanti juga harus disesuaikan, harus sesuai dengan kondisi real. Nah, di balik itu lembar berikutnya yang akan didapat adalah form berita acara ujian yang masih kosong. Ini form nilainya ada 2. Ini yang akan didapat Bapak Ibu, ya. Ditambah juga kelengkapan nanti ada transkrip dan KRS sama surat tugas dan surat undangan. Jadi surat tugas, surat undangan itu penting. Berita acara ini nanti kalau sudah diisi semua tadi harus nanti akan menjadi bukti kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing dan penguji PKL yang akan dilaporkan di PDDikti. Ya, Prodi akan melaporkannya melalui neofeeder dalam aktivitas bimbingan dan otomatis akan keluar di sister Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ketika BKD klaim surat buktinya adalah hasil scan-nya dokumen-dokumen tadi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tidak aware dengan dokumen ini, ya maka kinerja Bapak Ibu sekalian tidak ada buktinya. Oke. Nah, nanti setelah dapat tanda tangan, setelah mengisi ini, majelis penguji menulis tanda tangan. Di sini dosennya silakan dibawa dulu ke fakultas masing-masing untuk disahkan oleh dekan. Baru setelah itu dokumen ini di-scan, nah aslinya dibawa ke biro akademik untuk kami datakan nilainya. Nanti kami arsipkan di biro akademik semuanya. Oke. Ada beberapa dosen yang penting saya silakan biro akademik, nanti terakhir waktu BKD baru bongkar-bongkar dokumen lagi. Ya kayak gitu, tapi saya rasa ada baiknya setelah ujian tanda tangan ke dekan langsung di-scan, langsung difolderkan masing-masing. Ya, karena kan sekarang untuk BKD, untuk jabatan fungsional semua sudah dokumen scan asli ya, bukan lagi aslinya yang diberikan. Nanti setelah itu diserahkan ke biro akademik, kami akan arsipkan selama 5 tahun sesuai dengan aturan arsip nasional. Itu adalah dokumen aktif itu 5 tahun di gudang, di tempat pelayanan. Setelah itu akan kami taruh di gudang selama 1 tahun sebelum dimusnahkan. Okay. Nah, jadi ada tambahannya, ada transkrip sementara, fotokopi KRS, ada fotokopi kartu konsultasi dan berkas laporan yang akan diujikan. Ya, nanti ini terlalu kecil mungkin, tapi bisa dilihat nanti di panduan materinya. Ya, jadi pastikan semua dokumen lengkap dan sudah mendaftar. Dan satu lagi, dosen tidak perlu menyimpan bukti pembayaran ya. Ada prodi yang setiap dosennya selalu minta slipnya yang asli di bawah dosennya. Kami jadi bingung, padahal itu yang bukti yang kami berikan kepada keuangan. Yang berulang kali, Pak, saya mau ngambil karena dosennya minta. Ya, jadi saya nggak tahu untuk apa. Tapi yang pasti slip pembayarannya yang dari agen BNI itu biasanya ada 2. Kami akan ambil salah satunya lagi disimpan oleh mahasiswanya untuk pembuktian bebas tunggakan akhir nanti ketika mau ujian skripsi. Jadi memang tidak bisa diberikan ke dosennya. Itu satu dipegang mahasiswa, satunya dipegang akademik. Sudah selesai. Dosen tidak perlu memegang slip pembayaran. Tapi ada yang seperti itu, megang itu. Nah, mahasiswanya ketika waktu mahasiswanya ikut ya nurut kerja ya. Kita mau ujian akhir minta surat bebas tunggakan keuangan, nggak bisa nunjukkan bukti pembayaran. Nah, terus mintanya ke akademik. Ya dari akademik sudah disetorkan ke keuangan semua. Ya kan sebetulnya jadi tidak perlu dibawa dosen. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika jadi dosen membimbing nanti
Nggak perlu minta slip pembayarannya ya. Otomatis nanti kalau sudah dipendaftar, pastikan aja sudah checklist, maka nanti kami pasti akan cairkan haknya gitu. Jadi nggak perlu Bapak Ibu yang membawa slip HR nggak perlu ya, sudah pasti. Oke. Nah, itu tadi pasca ujian dosen meminta menyampaikan untuk ujian ya, dan mohon dokumen tersebut tidak dititipkan ke mahasiswa. Ada dosen yang seperti itu setelah ujian, ya udah nih kamu berikan kepada akademik. Ya, nah, kan tadi tahu nilainya, padahal kita masih belum. Nah, seperti itu. Kalau nilai ini nanti ternyata dibawa di tengah jalan di pura-pura diganti nilainya dan lain-lain, itu kan jadi ya di luar tanggung jawab kami ya. Jadi tolong kalau bisa diserahkan, apalagi Bapak Ibu perlu untuk minta tanda tangan ke dekan, scan untuk bukti kinerja, baru diserahkan ke loket C kembali. Seperti itu. Oke, jadi sini untuk PKL ada pertanyaan untuk PKL itu dulu. Ampun ya, lanjut ya. Oke. KRS berjalan. Maaf, ini pakai Zoom. Ya. KRS berjalan. Ya. Nanti materinya sudah saya siapkan semua PDF. Lalu, nah untuk kuliahan setelah PKL selesai, saya akan beralih ke perkuliahan dan pembelajaran secara umum. Untuk ruang perkuliahan saat ini kita punya 37 ruang kuliah. Sabar, saya rasa Bapak Ibu sudah sering berkeliling ya untuk ruang kuliahnya. Kita ada di gedung B, D, dan E. Gedung C sudah tidak menjadi ruang kuliah. Lalu gedung C itu adalah yang sekarang menjadi gor bagian atas lantai 2 itu gedung C. Karena dulu masih ada FIP, dulu itu di bawah masih ada ruang kuliah, tapi sekarang berubah jadi fakultas, jadi akhirnya gedung C sudah tidak menjadi perkuliahan. Karena di B, D, dan E. Nah, kalau yang kemarin ada FTP, sekarang sudah tidak lagi karena FTP sudah menjadi laboratorium. Oke. Nah, ruang kuliahnya ada 37. Secara umum kita punya fasilitas resminya adalah LCD, layar proyektor, whiteboard, bangku kuliah, kipas angin, dan konektor VGA HDMI. Ya, ini yang standarnya, itu bekal standarnya. Untuk kipas angin tidak semuanya masih kami usahakan, kami mengajukan para dari kipas angin, tapi masih angin jendela. Kami rencanakan seperti itu. Oke, belum semuanya. Oke. Sementara pakai AC dulu ya, angin jendela. Oke. AC yang beneran. Oke, seperti itu. Biar nggak gampang ngantuk. Kalau kedingin nanti kan biasanya ngantuk ya. Kalau itu kan jadi lebih panas, lebih fokus ya harapannya. Fokus. Ya, jadi kami untuk petugas layanan PBM, yang pertama adalah Pak Rudi, itu adalah kepala bagian PBM. Jadi untuk layanan PBM, mulai presensi, perkuliahan, fasilitas perkuliahan, sarpras, semuanya di bawah kendali dari Pak Rudi Setiawan. Jadi sebagai kepala bagian layanan PBM, dibantu oleh Pak Nanto dan Pak Kofir, dan juga staf piket BAA lainnya ketika di jam piket. Nah, kalau memang ada sarpras yang kurang tepat, ada yang rusak, LCD rusak, mungkin ada ininya, kami juga butuh bantuan informasi dari Bapak Ibu sekalian, karena memang keterbatasan orangnya untuk keliling 37 ruangan tiap hari ya, saya rasa ya Pak Nanto makin kurus nanti ya, kasihan ya. Jadi kami mohon bantuan, masukan, feedback dari Bapak Ibu sekalian. Ada form aduan atau laporan kondisi sarpras, itu ada di Biro Akademik. Ketika Bapak Ibu sekalian mengembalikan presensi dan berita acara, bisa meminta form tersebut, diisi, nanti akan dipegang oleh tim sarpras. Dan untuk perbaikannya kami tidak sendirian, jadi pengelolaan ruang kuliah itu dilakukan bersama dengan UPT Rumah Tangga. Oke, biasanya kami akan cek dan selesaikan di akhir minggu di hari Sabtu. Oke. Nah, nanti baru ada penggantian alat atau perbaikan. Penggantiannya kalau memang perlu ada pembaruan, beli baru kami ajukan melalui UPT Rumah Tanggaan. Itu memang butuh waktu. Jadi kalau ada LCD rusak ya, tapi kadang butuh waktu. Sementara waktu ada 2-3 LCD portable di Biro Akademik. Kalau memang ruang kuliahnya LCD-nya pas rusak,
maka bisa langsung menghubungi Pak Nanto untuk pada waktu perkuliahan Bapak Ibu dosen menggunakan LCD yang portable di biro akademik. Jadi bisa langsung tetap ada cadangannya. Oke, jadi untuk penggunaan ruang kuliah, prioritas utama adalah kegiatan perkuliahan. Untuk kegiatan selain ruang kuliah, mungkin untuk diklat, untuk workshop, dan lain-lain, tetap harus ada surat permohonan penggunaan ruang kuliah pada biro akademik. Terutama ini kalau kepada kami langsung itu kalau di hari Senin sampai Jumat. Tetapi kalau itu dilakukan di hari Sabtu, Minggu, di luar perkuliahan normal, maka izinnya harus ada tambahan dari Biro Kemahasiswaan dan UPT Rumah Tanggaan, kurang tulisan. Ya, jadi kalau di hari Sabtu dan Minggu penanggung jawabnya bertambah, yaitu dari Biro Kemahasiswaan kalau memang kegiatan kemahasiswaan, dan juga pasti ada UPT Rumah Tanggaan karena nanti berkaitan dengan keamanan. Karena semua ruangnya nanti kan bagian dari bawah kan dikunci semua. Kalau ada kegiatan yang di luar jam kerja, maka yang bertanggung jawab adalah keamanan atau security kita. Maka ya mereka harus tahu kalau ada kegiatan. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu sekalian ada kegiatan di atas, PT Rumah Tangga nggak ngerti, ya mungkin Sabtu jam 10 sampai jam 3 rencananya. Nah, karena sudah dianggap sepi, nggak tahu kalau di atas ada kegiatan, ya bagian bawah dikunci semua nanti kalau kita tidak memberikan informasi, ya nanti nggak bisa keluar. Oke, ruang kuliah tersebut, nah saya rasa secara umum seperti itu, tidak banyak yang perlu kita secara teknis kita bahas. Mungkin kita langsung ke siap engine, ya. Nah ini setiap dosen pasti punya akun, ya. Nah, untuk akun ini didapatkannya, kami tidak melayani permintaan pembuatan akun satu-satu dari dosen. Karena pembuatan akun ini berkaitan dengan jadi satu alur dengan penerimaan dosen. Sehingga kami akan membuat akun itu berdasarkan surat tembusan atau surat yang diberikan oleh bagian kepegawaian. Jadi ketika bagian ada penerimaan, bagian kepegawaian akan mengirimkan surat kepada kami untuk dibuatkan akun siap NC. Baru kami membuatkan surat. Nah, kami membuatkan akunnya dan passwordnya dan kami berikan kepada dosen bersangkutan, biasanya melalui KPS-nya juga atau langsung kepada dosennya kalau memang bisa bertemu. Nah, di awal kenapa seperti itu? Karena membuat akun ini harus ada nomor registrasi. Kalau nomor dosen yang lama, ketika kami migrasi data sudah punya NIDN, langsung nomor registrasinya kami berikan NIDN. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru masuk kan belum punya NIDN, maka harus ada nomor registrasi internal yang digunakan untuk menjadikan akun siap ini. Makanya kan dapatnya nanti ada 06, 12, 0 sekian. Itu. Nah itu yang nanti menjadi nomor registrasinya. Dan data tersebut juga, jadi yang ada di dalam CPNC ini menjadi dasar pelaporan PDDikti, ya, untuk pelaporan pembelajaran setiap semester semuanya berbasic dari CPNC, mayoritas hampir 90% dari sana, ditambahkan aktivitas bimbingan dari prodi. Oke. Nah, untuk isinya rata-rata secara umum dosen bisa memanfaatkan untuk data kelas perkuliahan, ya, melaporkan berita acara perkuliahan, presensi dan penilaian akhir, lalu melakukan pelaporan kegiatan perkuliahan secara elektronik, BAP-nya tadi, dan ini menjadi pelengkap dari berita acara perkuliahan fisik. Jadi dua-duanya tetap ada, ya. Jadi memang digunakan fisik itu biasanya beberapa asesor BKD masih butuh yang fisik. Sehingga perlu nanti di-scan untuk laporan BKD. Meskipun sebetulnya sudah bisa langsung diunduh di akhir di CPNC, tinggal ditandatangani lagi oleh koordinator mahasiswa, tetapi ada beberapa asesor BKD yang masih minta mana dokumen yang ditandatangani tulis tangan mulai awal sampai akhir. Itu ada. Jadi mengikuti kebutuhannya masing-masing Bapak Ibu sekalian, sehingga agar tidak jadi satu ini pakai ini tidak, kami samakan semua. Berita acara perkuliahan fisik tetap wajib harus ada, yang elektronik juga ada.
Selain itu, setiap dosen bisa memiliki data bimbingan akademik atau perwalian. Di sini nanti mahasiswa untuk proses konsultasi, memilih mata kuliah, ya, validasi persetujuannya, serta pemantauan kondisi status mahasiswa. Nanti akan saya tampilkan setelah ini bagaimana kita bisa melihat menggunakan Siap NG untuk melihat kondisi status mahasiswa. Nanti ada panduannya, buku sudah seperti ini, ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau buka akun Siap NG-nya masing-masing bisa langsung unduh. Di sana sudah ada download attachment di sana, sudah saya perbarui yang versi 2024 kemarin. Oke. Saya akan langsung ubah ke tampilan yang oke. Yang belum dapat akun, siapa saja? Kemarin sudah dibuatkan usernya, nanti bisa kita cek ya satu-satu. Kalau Pak Karyas belum ada surat dari kepegawaian, jadi buatkan. Nanti menyusul ya, untuk akunnya saya siapkan. Jadi semua Bapak Ibu sekalian ketika masuk, ini contoh bulan ya, saya coba pakai akunnya bulan ya. Nah, ini nanti ada dashboard, portal, ini ada data kurikulum prodi, kalau mau melihat data kurikulum prodi, dan data kelas ini adalah kelas yang diampu. Ya. Ini adalah kelas yang diampu saja. Nah, nanti ada pembimbing akademik. Di sini Bapak Ibu akan melihat data nama mahasiswa yang menjadi perwaliannya. Nah, oh bulan belum disetting wali ya. Saya tunjukkan yang saya saja. Oke, ini tampilan saya sebagai panduannya ada di sini ya. Ini bisa diunduh. Yang untuk Siap NG, tapi semuanya lengkap sudah saya siapkan di Google Drive untuk materi ini. Panduannya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dilakukan untuk perwalian ya ke depan ya. Jadi dosen wali sekarang, mohon maaf, banyak sekali yang hanya menjadi validator KF. Padahal harusnya lebih dari tersebut. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pantauan mahasiswa ini sebetulnya sampai mana studinya sekarang. Ya. Di sini ada data mahasiswa bimbingan. Ya, status semester ini seperti apa, siapa yang aktif, siapa non-aktif. Ya. Nah, terus saat ini semester berapa dan total SKS berapa yang sudah diambil. Harusnya ini menjadi bantuan sebagai prodi untuk melihat mahasiswa mana yang hilang, terus ternyata nilainya nggak karu-karuan. Contoh kayak ini, saya punya satu mahasiswa 2018, tapi mulai dari 2018 sampai sekarang baru mengambil 78 SKS. Saya rasa kan ya sangat sedikit sekali ya, harusnya sudah lulus, tapi 78. Kita bisa lihat di dalam detailnya berapa semester mahasiswanya sudah tidak kuliah. Nah, itu perlu jadi masukan juga. Di sini ada status semester nanti. Nah, lemotnya. Ya udah tampilan. Ya, nanti bisa dilihat ya, dicek, coba di sini nanti ada status semester, dicoba lagi dibuka. Nanti kalau sudah dapat akun silakan dibuka.
untuk mata kuliah Bapak Ibu sekalian bisa memilihkan mahasiswa bimbingannya, ya, dan bisa memvalidasi, membatalkan, menghapus, dan juga bisa memilihkan. Tetapi bagaimana teknisnya, apakah mahasiswa memilih dulu, nanti baru dicek oleh dosen, silakan bagaimana yang nyaman bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya biasanya mahasiswa saya suruh milih dulu, baru nanti saya cek ulang. Ada nggak mata kuliah wajib yang terlewat dan lain-lain, bisa kita lihat dari kurikulum prodi tadi. Ini adalah mata kuliah, semua mata kuliah yang wajib, data kurikulum per semester itu ada di sini, bisa jadi pantauan. Kalau memang tidak ada kartu konsultasi. Tapi saya rasa sekarang semua prodi kan mahasiswa ada kartu konsultasi ya, Bapak Ibu mungkin megang kartu konsultasi yang digunakan itu bisa jadikan panduan. Mahasiswa ini sudah wajibnya sudah selesai semua apa belum dan lain-lain. Karena ada kasus-kasus sudah ujian skripsi ternyata ketahuan ada satu nilai yang kurang. Bahkan ada yang terjadi mahasiswa tersebut sudah di yudisium dengan total SKS hanya 139 SKS. Dan itu kami temukan di akademik, otomatis dari biro akademik langsung menyatakan pengguguran status kelulusan. Kenapa? Karena sudah menyalahi SNDikti, kan kelulusan minimal 144. Nggak mungkin kami laporkan ke Dikti lulus dengan 139 SKS. Kalau jadi temuan ya pasti kita akan menjadi enak ya di bawah standar, itu kan nggak boleh. Nah itu ternyata terjadi. Kenapa? Kadang itu tadi, karena dosen wali tidak melakukan pengecekan, KPS mungkin pas lagi banyak jadi lewat 1, 2, tapi itu jadi fatal. Nah mungkin ini perlu jadi dosen wali perlu melihat, dicek satu persatu. Nah ini status semester, kita bisa melihat status semesternya. Nah berapa semester mahasiswa ini nggak aktif. Kalau udah ada cekal ini artinya ya udah nggak aktif, terakhir aktif dia semester 4. Gitu, Ini sudah saya ajukan. Kalau saya biasanya setiap akhir semester saya membuat surat laporan kepada prodi dan rekomendasinya seperti apa. Rekomendasinya di DO atau gimana. Nah biasanya prodi mengajukan ke fakultas. Ini kayaknya belum sudah saya ajukan tapi belum disetujui untuk di DO. Nah jadi Bapak Ibu bisa melihat bimbingannya berapa sekarang nggak aktif, berapa yang aktif, itu perlu dicek seperti itu. Karena sebenarnya itu adalah tugas dari dosen wali. Jadi saya ingatkan kembali karena banyak sekali dosen wali yang hanya sekedar validasi KRS tapi tidak memberikan bimbingan akademik. Jadi kami ingatkan kembali. Dan ini bisa digunakan, bisa memanfaatkan akun Siap Engineer. Dan ini semua kan bisa dibuka lewat HP, Jadi kalau mau ngecek ini, saya mau ngecek mahasiswa saya ternyata yang sudah mau DO 2017 siapa? Oh ternyata nggak daftar ulang, ya sudah dipanggil. Karena itu bisa membantu prodi. Karena selama ini bebannya jatuhnya ke KPS, ya. Kalau pas mahasiswanya dikit ya enggak apa, tapi kalau pas kayak manajemen akuntansi mahasiswanya segitu banyak harus ditaruh di beban KPS semua, ya saya rasa akhirnya fungsi perwalian jadi tidak berjalan. Jadi perlu dilakukan pertemuan. Ini bisa kelihatan kok nilainya seperti apa. Ini jelas ya. Itu transkrip bisa dilihat berapa IPK-nya. Bapak Ibu bisa melihat transkrip mahasiswa semua satu persatu di bawah bimbingan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya tools-nya di dalam Siap Engineer sudah cukup lengkap untuk pemantauan. Kalau mungkin nanti kebetulan jadi KPS, nah kalau KPS punya akses ke semua mahasiswa, malahan, ya semua mahasiswa di prodinya masing-masing, jadi bisa tahu siapa mahasiswa yang nilainya IP-nya di bawah 1, di bawah 2, dan lain-lain. Jadi tolong dicek kalau ada IP-nya di bawah 2,0, nanti bisa coba dipanggil ya, kenapa? Atau kalau memang nggak ada, ya jangan lama-lama, jangan nunggu di akhir. Ini kan tiap semester harus ada batas yang di DO ya, apalagi Pak Sadi tahu kan ya bagaimana di BPM untuk mengatur mahasiswa keluar itu pengaruh juga, keberhasilan studi juga itu kami
Oke. Nah, itu jadi nanti perlu dicek. Apalagi kalau nanti maba, ya Bapak Ibu sekalian juga perlu dicek kalau memang punya data yang memang dari mahasiswa baru. Ya, itu perlu dicek. Nah, saya rasa itu dulu. Kalau untuk penilaian